kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zulhafid. Saya berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membuat video ringkasan mengenai sebuah materi tajwid yang kami pelajari minggu-minggu lalu. Dan video ini juga untuk memenuhi tugas UTS kami pada hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 5 November 2020. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membahas materi tajwid yaitu nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah huruf hijaiyah yang disukunkan, sedangkan tanwin adalah hukum bacaan yang memiliki harokat fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Dari dua hukum tersebut telah pecahan dari hukum nun sukun dan tanwin tersebut. Antara lain ada idgham, idgham, ikhfa, dan iqlab. Kita akan bahas satu-satu secara tuntas. Hukum yang pertama yaitu idhar halqi. Idhar halqi artinya jelas, dan halqi adalah tenggorokan yang maknanya huruf-hurufnya terdapat di dalam tenggorokan atau kerongkongan. Jadi huruf yang ada di dalam idhar halqi berjumlah 6 huruf, antara lain hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Contoh dari bacaan huruf tersebut antara lain adalah aminu bi rabbikum. Itu terdapat huruf alif yang mana sebelumnya terdapat nun sukun. Untuk contoh dari huruf ain itu ada di surah Al-Baqarah yang berbunyi Sami'un alim. Huruf tanwin dhammah tain yang setelahnya itu terdapat huruf ain juga. Jadi sama-sama dibaca jelas kedua huruf tersebut. Huruf ha yaitu pada lafaz raghadan haitsu syi'tum. Raghadan huruf dal itu berharokat fathah tain yang setelahnya terdapat huruf ha yaitu idhar halqi yang dibaca jelas. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi idhar halqi. Baik, kita masuk ke yang kedua yaitu idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan atau meleburkan. Idgham sendiri terbagi menjadi dua, yaitu idgham dan idgham bila gunnah. Untuk idgham bila gunnah terdapat 4 huruf, antara lain mim, nun, waw, dan ya. Dari 4 huruf tersebut bisa kita singkat menjadi manawat. Contoh dari 4 huruf tersebut, yang pertama terdapat pada surah Al-Baqarah yang berbunyi wa minan nasi may yaqulun. Hukum idgham digunakan terdapat di huruf nun dan ya, yang mana situ ada nun sukun dan ada huruf ya setelah nun. Itu disebut dengan idgham bigunnah dan tandanya ada nun sukun. Panjangnya atau durasi pembacaannya itu panjangnya 2 harokat. Dan contoh yang kedua ada di surah Al-Buruj pada lafaz ghafurun wadud, yang mana ghafurun yang awalnya ghafurun ada huruf waw di depannya dileburkan menjadi ghafurun wadud.
Kemudian yang ketiga ada di surat An-Nisa, ada lafaz Sami'un Mubin, yaitu ain yang berharokat domatain, setelahnya ada huruf mim, dan itu dileburkan pada huruf mim, dibacanya Sami'un Mubin. Kemudian yang keempat juga sama-sama di surat An-Nisa, pada ayat yang berbunyi Ghafurun Nasir, ro domatain yang setelahnya ada huruf nun, maka akan dileburkan pada huruf nun tersebut. Nah, baik, itulah tadi pembahasan tentang idgham biguna. Lanjut kita akan membahas tentang idgham bilaguna. Idgham bilaguna memiliki dua huruf, yaitu huruf lam dan waw. Nah, idgham bilaguna artinya melaburkan tapi tidak dengung. Kalau tadi kan idgham melebur sekaligus dengan dengung biguna. Akan tetapi idgham bilaguna dia meleburkan tapi tidak dengung, artinya tidak dibaca panjang. Contohnya dari lafaz mir rabbihim. Nah, di situ ada huruf ro, sebelumnya nun sukun, itu tidak dipanjangkan. Kemudian contoh lain, pada huruf lam, hudal lil muttaqin, hudal lil. Nah, itu lam yang berharokat hatain berjumpa dengan huruf lam, itu tidak didengungkan tetapi dileburkan, tidak dibaca panjang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu iqlab. Iqlab artinya mengubah. Iqlab ini terjadi sebab apabila nun sukun dan tanwin bertemu huruf ba. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Nah, contohnya seperti lafaz amba'ahum. Di situ ada nun sukun, setelahnya huruf ba, dan itu dibaca durasinya yaitu sekitar satu alif atau dua harokat. Nah, kita masuk pada materi terakhir kita mengenai huruf ikhfa. Ikhfa arti dalam bahasa Arabnya itu menyembunyikan. Ikhfa jadi sebab nun sukun dan tanwin bertemu 15 huruf selain huruf izhar, iqlab, dan idgham. Nah, ikhfa juga memiliki pembagiannya lagi, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa awsat, dan ikhfa ab'ad. Untuk ikhfa ab'ad cuma dua huruf, hurufnya kaf dan qaf. Selain itu, huruf-hurufnya terdapat di ikhfa awsat dan ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab artinya dekat, ikhfa awsat artinya menengah, ikhfa ab'ad artinya ikhfa yang jauh. Untuk contohnya antara lain ada in kuntum, in nun sukun bertemu huruf kaf, itu contoh dari ikhfa ab'ad. Nun mati bertemu huruf ta, ada contoh dari ikhfa awsat atau ikhfa ab'ad. Jadi simpulan ikhfa apabila nun sukun dan tanwin bertemu huruf hijaiyah yang jelas tadi, maka ikhfa artinya menyamarkan atau akan memasuki huruf hijaiyah tersebut, seperti ingka. Nun tadi tetap dibaca, akan tetapi akan dibacakan juga huruf setelahnya, yaitu huruf kaf. Nah, itulah yang dapat saya simpulkan dan saya bahas mengenai materi kita hari ini mengenai nun, sukun, dan tanwin. Sekian dari saya, Zulhafid. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan materi kami agak berbata-bata dan mungkin kata-katanya ada yang diulang-ulang. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan silapnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.